Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjawab sudah teka-teki selama ini, yaitu apakah benar Kang Deddy Mulyadi itu anti-Arab atau anti-Islam, atau bahkan beliau menjadi musuh Islam? Alhamdulillah, pada tayangan video ini menjawab semua teka-teki tersebut. Dan inilah jawabannya, teman-teman. Inilah detik-detik Kang Deddy Mulyadi membaca doa ketika ziarah kubur. Mari kita simak, teman-teman, apa yang beliau baca. Bunganya di situ, simpan. Bunganya satu. Simpan sama nih yang di sini. Di sini. Di sini bunga. Kalau yang meninggal mah Allah maghfirlahu warhamhu wa'afini wa'fu'anhu. Iya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayangan tadi menunjukkan kepada kita bahwa Kang Deddy Mulyadi membaca doa ketika ziarah dengan bahasa Arab. Hal itu sudah cukup membuktikan, teman-teman, bahwa beliau tidak anti Arab, ya, tidak anti bahasa Arab. Karena tadi beliau sendiri membaca doa ziarah kubur, yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan sebagaimana kita ketahui itu adalah bahasa Arab. Kemudian hubungannya dengan Rumah Sakit Al-Ihsan, sebenarnya kata Habib Rizik sendiri bahwa kata Al-Ihsan itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, intinya sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan karena sudah menjadi bahasa Indonesia, maka ketika diubah menjadi welas asih pun harusnya tidak masalah, ya, karena kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu, teman-teman, ya. Mari kita simak bagaimana ketika Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa kata Al-Ihsan ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Mari kita simak. Tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul. Kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat. Ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat. Namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu. Ya udah, kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih, saudara. Kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan, saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat, diganti dari Al-Ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan, dianggap ini Arab ini bau Islam, ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, justru karena sudah menjadi bahasa Indonesia, maka tidak masalah, ya, ketika kata Al-Ihsan dirubah menjadi welas asih dan tidak menunjukkan bahwa ini adalah anti Arab, tidak Islamofobia, ya, teman-teman, tidak seperti itu. Jadi seperti yang Habib Rizik Syihab tadi katakan bahwa kata Al-Ihsan sudah menjadi kata bahasa Indonesia, ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ketika mengganti kata Al-Ihsan dengan welas asih harusnya tidak jadi masalah, ya, teman-teman. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, saudara. Tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu nggak berimbas? Ganti nama itu berat, karena itu nanti menyangkut administrasi.
Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika alasannya memang masalah administrasi, saya setuju ya, itu masuk akal. Akan tetapi jika dikatakan bahwa anti-Islam ya, jika mengganti kata al-ihsan ini anti-Islam ya, itu ya yang kurang dimasuki akal, karena kata al-ihsan tadi sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian mengenai masalah administrasi, saya rasa gubernur dan timnya lebih tahu ya tentang hal ini, bagaimana untuk menggunakan dana agar supaya bangunan rumah sakit tetap bisa direnovasi dan diganti nama, tetapi dengan biaya yang minim. Artinya sudah diperhitungkan tidak akan merugikan kas biaya negara. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ketahui bahwa Gubernur Jawa Barat ini orangnya cukup royal ya, artinya beliau orangnya senang berbagi. Tadi saja ya, pagi tadi ketika melaksanakan upacara, beliau memberikan hadiah kepada tim Paskibraka, memberikan sejumlah uang yang cukup besar. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang beliau berikan itu tentunya sudah diperhitungkan secara matang ya teman-teman, dan tidak merugikan uang negara. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Habib Rizik Syihab ini memang terlalu dini ya, mecap Kang Deddy Mulyadi sebagai Islamofobia atau merasa alergi dengan yang berbau bahasa Arab. Padahal ketika kita tidak mengetahui itu dengan pasti ya, hanya baru mendengar dan belum mengkajinya, memang alangkah lebih baiknya kita menahan agar jangan tergesa-gesa dalam memberikan statement, apalagi statement ini dilabelkan kepada tokoh publik atau kepada pejabat daerah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukti sekarang kan ya, Kang Deddy Mulyadi ketika membuka pidato beliau mengucapkan Assalamualaikum, sedangkan Assalamualaikum itu sendiri adalah bahasa Arab. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tuduhan daripada Habib Rizik Syihab ini bukan semata-mata muncul pada saat ini saja, tetapi ada rekam jejaknya teman-teman, yaitu ketika Kang Deddy Mulyadi masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah awal mula terjadinya sebutan-sebutan untuk Kang Deddy Mulyadi sebagai orang musyrik ya. Awalnya di sini teman-teman, karena Kang Deddy Mulyadi sebagaimana kita ketahui bahwa beliau menyukai seni, beliau mencintai seni, dan salah satunya ialah seni patung. Nah, bagi saya ya teman-teman yang juga yang suka melukis ya, artinya saya juga memiliki kecintaan terhadap seni. Nah, melihat orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi ini, saya tidak merasa heran ya. Kenapa? Dikarenakan memang orang-orang yang mencintai seni itu kadang-kadang memang kalau kita melihat dari kacamata Islam ya teman-teman, kadang mereka berlebihan dalam berekspresi terhadap seni ya, seperti itu. Ya contoh saja, tidak hanya seni patung, ada seni musik ya, bagaimana orang-orang yang ya bernyanyi sampai teriak-teriak ya, berloncat-loncat, bahkan sampai salto ya, ada penyanyi yang seperti itu. Beliau karena itu saking menjiwai seninya ya, seni musiknya saking menjiwai. Ada juga seni yang lain ya, seperti seni tari. Ada juga yang seni-seni lainnya ya, seni apalagi teman-teman, banyak ya. Para pecinta seni ini atau bahkan para seniman ini teman-teman memang kadang agak seperti tampil beda ya teman-teman, karena itulah mereka punya pemikiran, punya pemahaman tersendiri terhadap seni, bahkan terhadap hidupnya ya. Jadi orang-orang yang seni itu punya pandangan ganda teman-teman ya. Yang satu pandangan tentang kehidupan berdasarkan seni ya, yang kedua berdasarkan keyakinannya. Jadi kadang-kadang kolaborasi ya, disatukan bagaimana keyakinannya yang ia harus jalani, kemudian bagaimana pula hobinya di bidang seni yang harus ia ekspresikan. Nah, kadang dikolaborasikan seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan itu mungkin berbeda ya, karena di sini kita akan membahas bahwasanya Kang Deddy Mulyadi berdasarkan video tadi ya yang kita lihat, beliau tidak anti bahasa Arab, karena keluar dari lisan beliau ya, itu hafalan. Tidak semua orang loh teman-teman ya hafal dengan surat doa ini, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu ya. Itu perlu perjuangan untuk menghafalnya. Apalagi kalau kita benci dengan bahasa Arab ya sudah ya,
kita akan sulit menghafal bahasa Arab kalau kita tidak suka terhadap bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu juga kita selain bahasa asing ya, artinya bahasa orang Arab, juga kadang pengucapannya ini kalau kita tidak belajar akan berat sekali mengucapkannya, teman-teman, seperti itu ya. Ini sekedar informasi buat teman-teman. Jadi pelajarannya ialah memang sudah terlanjur ya, label itu sudah terlanjur keluar memang. Jadi sekarang hanya tinggal mungkin setiap yang terlibat memperbaiki diri ya. Bagaimana mungkin dari pihak yang menuduh, jangan sembarangan menuduh, dan juga bagi yang dituduh untuk introspeksi diri. Kenapa orang lain sampai menuduh kita seperti itu? Kalau untuk kebaikan, kenapa tidak? Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita pakai kekeh, yang satu kekeh ingin menyalah-nyalahkan ya tanpa bukti yang nyata, seperti menyatakan anti-Islam, menyatakan musuh Islam, menyatakan anti bahasa Arab. Ternyata orang yang dikatakan anti bahasa Arab ini sekarang malah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, berdoa dengan menggunakan bahasa Arab ya. Jadi tuduhan kita selama ini salah. Nah, seperti itu juga bagi orang yang dituduh ya, siapapun itu ya, tidak terbatas kepada Kang Deddy Mulyadi ya, siapapun yang dituduh orang lain dengan keburukan-keburukan ya, cap-cap jelek, yang pertama yang harus dilakukan ialah kita memohon kesabaran kepada Allah ya, agar jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka mengejek kembali ya. Jadi mereka ada yang mengejek kita, kita ejek kembali ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk tidak membalas ejekan orang tersebut yang telah memberikan label-label negatif kepada kita. Ya, yang pertama itu meminta kesabaran, yang kedua adalah introspeksi diri. Kenapa orang lain menuduh kita seperti itu? Nah, introspeksi diri, kalau sudah ketemu, segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita itu tidak lama ya. Yang Fir'aun, yang Ramses, terus siapa lagi teman-teman? Pak Soekarno, Pak B.J. Habibie ya, Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semuanya itu dahulu adalah presiden di masanya ya. Akan tetapi sekarang beliau-beliau itu sudah tinggal kenangan di dunia ini ya. Beliau sudah masuk ke liang lahat, sudah masuk ke dalam tahapan untuk diadili di alam kubur ya, teman-teman, seperti itu. Maka dari itu, kembali lagi ya kepada kita, jangan mudah-mudahan untuk menuduh orang lain ya, karena dituduh tanpa bukti itu jelas kita tidak melakukan hal itu, tapi kita dituduh. Nah, kita mau mengklarifikasi pun males ya, teman-teman. Kenapa? Karena percuma ya. Kita klarifikasi, kalau orang memang sudah tidak suka ke kita, ya mereka akan cari-cari kekurangan kita lewat apapun itu, entah itu lewat media sosial atau lewat obrolan-obrolan dengan teman-temannya, maupun dengan cara-cara yang mungkin melanggar syariat Islam seperti kedukun dan lain-lain, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sih berharap sebenarnya ya agar umat Islam itu tidak berantem ya. Jadi hidupnya mudah-mudahan rukun dan damai. Kalaupun ada perbedaan misalkan ya dari pihak yang anti habaib ya, sebut saja misalkan PWI-LS ya bertemu dengan FPI yang memang para pecinta habaib. Nah, kalau bisa ini ya jangan sampai saling tuduh ya, saling berantem. Coba usahakan saja ya hidup rukun, karena hidup rukun itu nikmat, teman-teman ya. Hidup damai rukun itu nikmat. Kalaupun ada perbedaan, biarkan saja perbedaan ya. Namanya juga manusia, pasti kita berbeda-beda ya. Akan tetapi meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga ya. Satu bahasa, satu nusa, satu bangsa ya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.